Satu malam sebuah ledakan hebat terjadi di salah satu rumah di Prancis. Seorang wanita yang selamat dari kejadian itu langsung diterbangkan ke Switzerland untuk menjalani operasi rekonstruksi wajah. Karena insiden tersebut membuat si korban mengalami luka bakar serius pada wajahnya. Mickey, can you hear me? Can you hear me? Blink for yes if you understand me. Berbulan-bulan kemudian barulah diungkap kalau korban bernama Micheline yang biasa dipanggil Mickey. Dokter yang bernama Sophie meminta Mickey menghafal identitasnya berulang-ulang kali karena rupanya kejadian itu membuat Mickey amnesia. My name is Michelle Dean. Mickey, 20 years old. You say the same stupid things over and over every day. Dokter juga menceritakan kalau orang tua Mickey meninggal dunia dalam kecelakaan saat ia berusia 9 tahun. Dan selama ini Mickey dirawat oleh bibinya yang bernama Eleanor, seorang pengusaha sukses di bidang fashion. You lost your parents when you were 9. Your Aunt Eleanor took care of you after. She passed away just before the fire. So I'm alone. No, this is Julia, your aunt's PA. Bibi Eleanor juga dikatakan sudah meninggal dunia beberapa hari sebelum insiden tersebut. Namun Bibi Eleanor sudah meminta salah satu asisten yang bernama Julia untuk mengurus Mickey. Dokter kemudian memperlihatkan foto Mickey bersama teman-temannya. Namun sayangnya Mickey tak dapat mengenali mereka. You have many friends. Do you remember them? No. Your guardian. Beberapa minggu kemudian, asisten Eleanor yang bernama Julia datang dan membawa Mickey kembali ke salah satu rumah bibi Eleanor di London. Terlihat Julia merawat Mickey dengan begitu telaten. Saat tidur, Mickey mulai mendapatkan sekilas ingatannya. Tak lama kemudian, telepon berdering, di mana saat diangkat, rupanya Mickey mendengar Julia sedang berbicara dengan seorang pria bernama Jake. Hello? It's Jake. I hear she's back. She's really not ready yet. Well, is she there? Goodbye, Jake. Tentu saja Mickey penasaran siapa orang yang bernama Jake. There was more than one. Hari berikutnya, Mickey membuka satu amplop yang pernah dikirim oleh Jake, di mana berisikan beberapa foto. Dari keterangan Julia, pria yang bersama Mickey di foto itu adalah Jake, yang tak lain adalah mantan pacarnya. Dan wanita yang bersamanya itu adalah sahabatnya yang bernama Dominica alias Do. Julia juga menyebut Do adalah sahabat kecil Mickey, karena orang tua Do adalah pelayan bibi Eleanor. Jake, one of them. Who's this girl? Domenica. Her mother was your aunt's housekeeper. I know nothing. Saat Mickey berniat menemui mereka, Julia tak mengizinkannya. Julia berkata kalau di ulang tahun Mickey yang ke-21 ia akan mewarisi seluruh harta kekayaan bibi Eleanor. Dan diam-diam Mickey menyembunyikan amplop yang dikirim oleh Jake. Hari itu juga saat ada kesempatan Mickey kabur dari pandangan Julia. Rupanya Mickey benar-benar nekat pergi ke alamat yang diberikan oleh Jake. Setibanya di sana, rupanya itu adalah kantor pengacara bibi Eleanor yang bernama James. Nampak James begitu kaget melihat kemunculan Mickey di situ. Saat ditanya perihal Jake, James pun berkata kalau Jake adalah asistennya dan ia biasa datang terlambat. Jake, he works here. I'm right. Jake. Ricky. Jake kemudian membawa Mickey ke apartemennya. Di sana Jake bercerita kalau dulu mereka sempat pacaran. Namun karena satu hal, Mickey memutuskan untuk tak mau menemui Jake lagi. Di sana Jake juga memberikan alamat apartemen lama Mickey beserta kunci apartemen yang masih dipegang Jake. Larpin Road. A stranger to me. Sekelebat ingatan mulai muncul dalam pikiran Mickey. Jake pun mulai mengelus-ngelus tangan Mickey dan terjadilah sesuatu. I remember what you've told me.
Setelah momen tersebut, Mickey bertanya perihal Do. Mickey pun kaget saat mendengar Do juga tewas dalam kebakaran tersebut. Jake pun sempat kaget karena Mickey tak mendapatkan info tersebut. Mickey pun tersentak kaget karena ia tak menduga Do bersamanya saat kebakaran tersebut. Do died in the fire. Mickey, what did they tell you? Dengan kunci dan alamat yang diberikan Jake, Mickey pun pergi ke apartemen lamanya. Di sana ia pun melihat banyak sekali foto-foto dirinya. Mickey kemudian melihat koper milik Do. Di dalam sana ia menemukan sebuah surat yang dikirimkan oleh bibi Mickey, yang tak lain adalah Eleanor. Di situ Eleanor berkata kalau ia sangat senang sekali bisa berhubungan kembali dengan Do setelah sekian lama. Di situ juga Mickey menemukan sebuah buku diari. Dari sinilah sebuah fakta terungkap. Scene pun memperlihatkan beberapa bulan sebelum kebakaran tersebut, Do yang mendapatkan panggilan kerja di sebuah bank di London tak sengaja melihat Mickey. Do kemudian memberanikan diri memanggil Mickey, di mana Mickey pun kaget tak percaya melihat Do berada di London. Karena terakhir kali mereka bertemu adalah saat mereka kecil di Prancis. Karena Do tak ada waktu ngopi bareng, Mickey pun memberikan nomor teleponnya. Mickey! Do! From Do. Oh my god. Oh. Nice to see you. Have you been in London long? Sepulang bekerja, Do kembali ke apartemen karena ia tak berhasil menghubungi Mickey. Di situ ia membuka-buka majalah di mana rupanya ia mengenali Mickey karena Mickey adalah seorang model. Tak lama kemudian Mickey menelpon dan meminta Do datang ke apartemennya. I thought you'd forgotten. I can find it. Setibanya di apartemen Mickey, Do nampak melihat Mickey begitu sibuk dengan pekerjaannya. Belum sempat mengobrol, Mickey rupanya sudah teler karena kebanyakan minum. Ia pun meminta Do menginap di apartemennya malam ini. Keesokan harinya Mickey meninggalkan Do pergi bekerja. Mickey pun memberikan alamat di mana ia akan pergi malam ini. Setelah pulang bekerja, Do pun mendatangi alamat yang dimaksud Mickey. Namun di sana, Do hanya bisa menatap Mickey yang asik menari bersama Jake. You're gorgeous. Tak lama kemudian, Mickey pun mengajak Do bergabung. Di sana, Mickey pun memperkenalkan Do pada Jake. Di sana mereka mulai berbincang-bincang di mana Do bercerita kalau ia masih menyimpan foto-foto mereka saat kecil. God, it's been so long. We were really close. Kept all the photos. Really? They're at my... I could go get them if you like. Oh, that's crazy. Untuk membuktikan ucapannya, Do pun mengajak Mickey ke apartemennya. Di sanalah Do bercerita kalau ibunya sudah meninggal karena sakit beberapa tahun yang lalu. Sementara ayahnya sudah tewas karena bundir saat ia masih kecil. Still in touch with your dad? He killed himself. I'm sorry. Dalam tidurnya, Do kembali memimpikan masa kecilnya bersama Mickey, di mana satu hari Mickey hampir membuat Do tenggelam karena Do tak bisa berenang. Karena takut dimarahi Julia, Mickey pun kabur. Namun ketika berada di kebun, Mickey dan Do melihat sesuatu. Hey, what have you done? Apa yang mereka lihat rupanya membuat Do dan keluarganya meninggalkan kediaman Eleanor. Di saat bersamaan, hal itu pun juga membuat kedua anak itu berpisah.
Hari berikutnya Mickey meninggalkan Do pergi bekerja. Tak lama kemudian ponsel Mickey yang ketinggalan berdering, di mana ternyata yang menelpon adalah Bibi Eleanor. Hello? Hello, Mickey? No, Eleanor. Oh, Domenica Law. How long have you been? Mendengar yang menjawab telepon adalah Do, Eleanor pun kaget mengetahui Do bersama Mickey saat ini. Mereka pun berbincang sesaat. Nampak Eleanor teringat saat Do dan Mickey kecil masih bersama di rumahnya. Oh my goodness. Listen, I'll get Mickey to call you. Scene kembali beralih ke masa kini, di mana setelah membaca buku diari milik Do, Mickey dikagetkan dengan kemunculan Julia di apartemennya. Dan anehnya, Julia malah memanggil Mickey dengan sebutan Do. Good evening, Do. What do you mean? It's alright. Mickey pun bingung kenapa Julia memanggilnya dengan sebutan Do. Saat ditanya, Julia berkata kalau nanti Mickey akan mengerti. Mickey yang kesal kemudian pergi. Ia mulai bingung tentang dirinya yang sebenarnya. Apakah dia Do ataukah dia Mickey? Mickey yang tak mau pulang akhirnya menginap di salah satu hotel. Namun di situ ia kembali bingung karena tanpa sadar ia menulis nama Domenica di buku pengunjung. Upstairs, through the double doors. First to room by 12, Miss Law. What did you call me? Miss Law? Nobody. Scene kembali memperlihatkan kilas balik di mana seiring waktu berjalan hubungan Do dan Mickey semakin erat. Kesibukan Mickey yang begitu padat membuat dirinya mengabaikan surat-surat dan panggilan dari Bibi Eleanor. Sebagai sahabat yang baik, Do pun mengambil alih. Ia selalu menelpon dan juga bersurat pada Eleanor hanya untuk memberikan kabar tentang Mickey. Dan hal tersebut membuat Eleanor sangat senang. Bahkan satu hari Eleanor mengirimkan cek untuk Do. Namun anehnya Do tak mau menerimanya dan mengirimkan balik cek tersebut. I hope it helps. Those precious summers. Do. Beberapa bulan kemudian Julia mendatangi apartemen Mickey. Dan disitulah untuk pertama kalinya ia bertemu Do kembali setelah sekian lama. Kedatangan Julia rupanya untuk mengabarkan bahwa Bibi Eleanor sakit keras. Ia pun meminta Mickey menemui Bibi Eleanor. Namun rupanya Mickey tak mau menemui Eleanor karena Mickey merasa kalau Eleanor tak sayang padanya. Hal itu membuat Julia marah. Do yang tak sengaja kena tamparan Mickey pun ngambek dan memutuskan pergi dari apartemen Mickey. Stop! I don't believe you. Di malam harinya Julia mengundang Do ke salah satu restoran. Di situ Julia mengaku kalau ia adalah orang kepercayaan Eleanor. Ia juga telah membaca surat-surat yang dikirim Do untuk Eleanor. Di sana Julia berkata kalau Do tak sepantasnya bersama Mickey karena Mickey memiliki kepribadian yang buruk. Akan tetapi Do mengatakan kalau ia merasa nyaman bersama Mickey. He is irresistible. I'm her friend. I was working in one of Eleanor's factories and she offered me everything. Along came Mickey. You're just like me. Saat ditanya kenapa Julia nampak tak menyukai Mickey, Julia pun berkata kalau Eleanor akan melimpahkan semua bisnisnya pada Julia. Namun semua itu kandas sejak kedatangan Mickey. Julia meminta Do membujuk Mickey agar mau menemui Eleanor. Julia lalu memberikan nomor teleponnya dan meminta Do menghubunginya begitu mereka tiba di Prancis. Julia juga berkata kalau Eleanor juga menunggu kedatangan Do. Give me a call. I can help you. Di hari berikutnya, Mickey mendatangi Do dan mengajaknya ke Prancis untuk menemui Eleanor. Tentu saja Mickey tak tahu kalau Do dan juga Julia melakukan pertemuan rahasia. Mereka pun meninggalkan London dan tiba di Prancis.
Dalam perjalanan, Mickey bercerita kalau ia tak menyukai Eleanor karena Eleanor begitu keras dan juga disiplin. Mickey merasa tak betah karena ia tak suka gaya Eleanor mendidiknya, seakan-akan ia bukan keponakan Eleanor sendiri. Setelah sehari semalam menempuh perjalanan, mereka pun tiba di sebuah rumah sakit jompo. Mereka kemudian diantar menemui Eleanor, di mana terlihat Eleanor sudah tak mampu menyapa mereka. Namun terlihat Eleanor lebih mengharapkan kedatangan Do daripada keponakannya sendiri. Mickey lalu membawa Do ke kediaman Eleanor, di mana itu adalah tempat mereka pernah bersama waktu kecil. Setelah menyimpan semua barang-barang ke kamar, mereka pun bergegas mencari tempat bersantai. Tak lama kemudian, melihat Mickey ketiduran, Do diam-diam meninggalkan Mickey. Hello. Do kemudian mampir ke sebuah kafe untuk menelpon Julia yang kini berada di London. Setelah basa-basi, Julia pun menjelaskan kalau Mickey adalah penyebab kematian ayah Do. Julia menambahkan Mickey lah yang mengadukan perselingkuhan Eleanor dengan ayah Do pada ibunya. Hal itulah yang membuat keluarga Do hancur, yang berakhir dengan si ayah melakukan bundir. She's ruined your life once already. Mickey told your mother about your father's affair. Surely that must have something to do with suicide. Julia meminta Do membalas apa yang Mickey lakukan, dan ia siap memberitahu bagaimana caranya. Sepulang dari bar, Do kembali dengan membawa secari kertas. Ia lalu melihat-lihat dan menemukan mesin pemanas air bertuliskan Clarissa Ink. Do kemudian meniup api tersebut. Tak lama, kedatangan Mickey malah membuat Do begitu gugup. Di malam harinya, saat mereka berdua berada di sebuah pesta, tiba-tiba salah seorang pengunjung mengajak Mickey ke kapal. Do nampak begitu cemburu karena Mickey meninggalkan dirinya begitu saja dengan pria lain dan tanpa memikirkan perasaannya. Do pun akhirnya kembali ke rumah dengan wajah kesal, dan rupanya ia benar-benar sangat marah dan berniat membalas apa yang Mickey lakukan. Di hari berikutnya, Julia datang dan mengabari Mickey kalau baby Eleanor sudah meninggal dunia. Quiet now. Diam-diam Julia mengajak Do berbicara. Disitulah baru terungkap kalau Julia sangat tidak rela kalau semua harta Eleanor jatuh ke tangan Mickey, karena ia merasa Mickey tak pantas mendapatkannya. Julia pun meminta Do menyeting kebakaran di kamar Mickey di jam 1 malam, tepat di hari ulang tahun Do. Dan setelah kebakaran itu, Julia berencana merubah wajah Do menjadi Mickey dengan operasi plastik. They'll assume it was a leak from the boiler. They'll never discover. Start the fire at 1 a.m. Arrive. Very discreet. They have the best surgical facilities. You will be Mickey. Dengan cara seperti itu, tak akan ada yang mengenalinya, dan otomatis Do yang dari dulu hidup miskin akan menjadi pewaris bisnis dan harta Eleanor. Julia terus membujuk Do agar mau melakukannya. Julia terus mengingatkan kembali kalau Mickey adalah penyebab kematian ayah Do. Do dan Mickey terlihat kembali menghabiskan waktu di pantai. Tanpa mereka sadar, seorang pria nampak mengawasi mereka. Singkat cerita, hari ulang tahun Do pun tiba. Do dan Mickey nampak berada di sebuah party. Do lalu mengajak Mickey ke toilet dan memberikannya sebutir pil.
Mereka kembali ke meja dengan wajah begitu ceria. Terlihat Do meminta Mickey minum sepuas-puasnya karena nanti ia yang akan menyetir. Setelah Mickey teler, Do membawanya pulang. Setelah memastikan Mickey tertidur pulas, Do ke toilet dan membuka sambungan pipa gas mesin pemanas air. Do juga meletakkan handuk basah di celah pintu untuk mencegah gas keluar dari toilet. Sementara itu, tak jauh dari sana, Julia sudah nampak menanti dengan gelisah. Do lalu menyalakan beberapa lilin di kamar Mickey. Setelah itu, ia mengganti baju dengan baju yang sama dengan Mickey. Saat jam 1 tepat, Do membuka handuk tersebut sehingga gas pun menyambar api yang ada di kamar Mickey. Untungnya Do masih sempat melompat dari jendela saat kamar itu meledak. Flashback pun berakhir di mana kembali memperlihatkan Julia dan Mickey. Di situ Mickey yang belum ingat apa-apa hanya bisa percaya-percaya saja kalau dirinya adalah Do. Yang ada di pikirannya saat ini adalah rasa bersalah karena ia telah membunuh Mickey. Better than expected. And the amnesia. God. I didn't want this. You and Mickey now. And if... Sampai di sini kita akan memanggil si tokoh utama menjadi Do. Julia kemudian berpesan agar Do tak perlu bersedih karena Mickey sudah tak ada di dunia ini dan mereka harus kembali ke Prancis untuk menunggu pembacaan surat wasiat dari pengacara Elinor. Singkat cerita, Julia dan Do tiba di Prancis. Saat malam tiba, seorang pria bernama Sergei mendatangi Do. Ia berkata kalau ia ingin bercerita. Let's get in to tell you a story. Dan sebuah flashback kembali diperlihatkan. Satu sore saat berada di pantai sendirian, Mickey mendapat kunjungan dari Sergei. Tentu saja Mickey tak mengenal siapa Sergei. Di sana Sergei mengaku sebagai pelayan bar dan ia sempat menguping saat Do menelpon seseorang di London yang merencanakan sesuatu yang buruk pada Mickey. Your friend stopped at the cafe when she wanted to call England. It's me. I'd like to make a call to London. She's ruined your life once already. Sort of a plan against you. Sergei lalu memberikan secari kertas yang rupanya berisikan jejak atau bekas guratan pena Do saat ia menulis yang berbunyi Clarissa kamar mandi atas. Clarissa upstairs bathroom. Namun Sergei tak melanjutkan ceritanya karena ia meminta bayaran $1.000 untuk informasi tersebut. Tentu saja Mickey tak percaya begitu saja dengan ucapan Sergei. Saat kembali ke rumah, Mickey mulai merasa ada yang tak beres dengan Do. Mickey kemudian berendam di mana ia dibuat kaget oleh tulisan Clarissa pada mesin pemanas air. Dari situ Mickey mulai percaya pada Sergei, terlebih ketika ia melihat Julia bersama Do. What's the room with the naked flame? Mickey kembali menemui Sergei dan memberinya $500. Di sanalah Sergei mulai bercerita kembali, di mana Do diminta membuka sambungan pipa gas oleh Julia dan membuat Mickey terbakar di dalamnya. Please loosen the joint. Where's the rest of my money? Worth much more than that. You owe me. Mickey pun mulai curiga pada tingkah laku Do. Rupanya saat di pesta itu, ia juga tak menelan pil tidur yang diberikan Do. Mickey juga memilih membuang setiap miras yang ada di gelasnya.
Scene kembali memperlihatkan Sergei dan juga Do, di mana saat itu rupanya Sergei berpikir kalau yang bersamanya saat ini adalah Mickey. Sergei pun curiga kalau Mickey yang telah menghabisi Do. Sergei pun mengancam akan melapor ke polisi kecuali ia diberikan bayaran $100.000. We had a deal, but you killed her. How much do you want? Phone call will finish you. 100,000. 100,000. Look, isn't it? Di dalam kamarnya, Do mulai berpikir siapakah dirinya yang sebenarnya karena ia tak memiliki ingatan apapun, baik itu ingatan Do maupun ingatan Mickey. Hari berikutnya, Do menemui Julia dan mengabarkan kalau aksi mereka diketahui Sergei. We've been found out. Boy from the cafe says he's heard it all. What did you tell him? I didn't tell him that you plotted with Doe to kill Mickey. Do pun berkata kalau ia tak mengatakan kalau Julia yang merencanakan kebakaran tersebut. Julia pun nampak lega. Ia pun berkata kalau ia harus kembali ke London untuk menemui pengacara Eleanor. Dan tanpa Julia ketahui, Do telah merekam semua percakapannya dengan Julia barusan. I'm sorry, I was surprised. Setibanya di London, Julia menemui pengacara Eleanor. Di sana James membuka sebuah amplop wasiat dari Eleanor, di mana Julia nampak kaget melihat isi wasiat tersebut. Sementara itu, Do terlihat menemui Sergei kembali. Setelah mengajaknya berjalan-jalan, Do berkata kalau mobil ini seharga lebih dari $100.000. Mobil ini akan ia berikan untuk Sergei jika Sergei mau tutup mulut. You said it's worth 100,000. Sell it if you want. Julia? Setibanya di rumah, rupanya Mickey sudah ditunggu-tunggu oleh Julia. Di sana Julia memberikan kabar mengejutkan, di mana rupanya Eleanor mewariskan semua hartanya bukan untuk Mickey, tapi untuk Do. Karena rupanya Eleanor sadar perselingkuhan dirinya dengan ayah Do membuat hidup Do sengsara. She left everything to you, to Domenica Law. Mickey knew Julia. No, she knew nothing. Do berkata kalau semua sudah berakhir, semua rencana mereka sudah diungkap oleh Sergei, dan Mickey sudah tahu semuanya. Do juga mengaku kalau rekaman percakapan mereka tadi sudah ia serahkan ke polisi. Mendengar hal tersebut, Julia pun sangat marah. Ia kemudian mencekik Do dan berniat menenggelamkannya. Saat itulah potongan ingatan-ingatan Mickey mulai muncul, di mana rupanya apa yang Do lakukan diketahui oleh Mickey, karena Mickey hanya pura-pura mabuk. Mickey lalu mendatangi Do, namun Do tak bisa berbuat apa karena gas sudah memenuhi ruangan. Tak lama api pun menyambar gas, di mana Do malah terjebak di dalam kamar. Do pun meminta Mickey lari. Mickey yang tadinya sempat tak tega meninggalkan Do, akhirnya tak punya pilihan lain selain melompat dari jendela. Scene kembali di mana ternyata yang bersama Julia saat ini adalah Mickey dan bukanlah Do. Rupanya Mickey mampu mengingat semuanya kembali. Di saat itu juga Mickey menghantamkan kepala Julia ke dinding hingga Julia tewas. Mickey lalu berlari ke pantai. Rupanya ia ingin membuktikan sendiri kalau dirinya ini adalah Mickey. Mickey kemudian berenang begitu jauh dan dari situlah ia sadar kalau dirinya adalah Mickey, karena ia tahu betul kalau Do tak bisa berenang. Dan film pun selesai. Jadi sebetulnya yang tewas dalam kebakaran itu adalah Do.
Sebetulnya Do sama sekali tak ada niat menghabisi Mickey. Namun karena dihasut oleh Julia yang memang tak menyukai Mickey, Do pun bersedia. Karena selain membalas dendam atas kematian ayahnya, Do merasa kalau Mickey telah berkali-kali membuatnya patah hati. Namun ternyata meskipun rencananya berjalan lancar, tapi hasilnya tak seperti yang diharapkan. Mickey yang menjadi target kala itu malah masih hidup, karena rencana tersebut sudah dibocorkan oleh Sergei. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.